Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat ya. Tetap patuhi prokes karena untuk kebaikan kita semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk anak-anakku semua yang sudah bergabung di SMP Tema. Semoga kalian jadi anak yang solihah, solih, dan yang pasti bisa mengangkat kedua orang tua kalian ya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan karakter. Nah, apa tuh pendidikan karakter itu? Jadi, pendidikan karakter ini merupakan usaha sadar dan terencana di dalam mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi. Apa itu potensi? Ya, potensi itu adalah bakat dan minat, dan juga pemberdayaan peserta didik untuk membangun karakter pribadi yang baik untuk warga negara Indonesia. Nah, fungsi pendidikan karakter itu apa ya sebenarnya? Yaitu untuk mengembangkan potensi dasar seseorang agar berhati baik, memiliki perilaku yang baik, serta berpikiran yang baik. Dalam fungsi besarnya, pendidikan karakter yaitu untuk memperkuat dan membangun perilaku anak bangsa yang multikultur. Oke, berikut ini beberapa nilai pendidikan karakter dan budaya serta indikator keberhasilan sekolah dan kelas. Yaitu yang pertama, yaitu religius. Nah, religius ini adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, serta hidup rukun dalam bermasyarakat dengan memeluk agama lain. Yang kedua adalah jujur. Nah, biasanya jujur ini harus wajib dimiliki setiap manusia ya, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya baik dalam perkataan, tindakan maupun perbuatan. Dan yang ketiga adalah disiplin. Disiplin itu adalah sebuah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kreatif. Apa itu kreatif? Yaitu berpikir dan melakukan sesuatu agar bisa menghasilkan cara baru dari kemampuan yang dimiliki. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Mandiri itu adalah memiliki sikap yang tidak mudah tergantung dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang dihadapi. Kemudian demokratis, biasanya ini adalah menciptakan cara untuk berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban terhadap dirinya dan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini memiliki sifat berpikir, bertindak, dan berwawasan untuk menempatkan kepentingan bangsa, negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok lainnya. Nah, sekarang memang dibutuhkan langkah dan strategi yang besar untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter, karena hal itu akan berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Itu artinya, begitu pentingnya pendidikan karakter atau pendidikan moral untuk menjadikan jati diri sebuah bangsa. Nah, ini ada dua contoh gambar ya. Kalian bisa pahami, bisa terlihat jelas ya. Nah, perhatikan dua gambar itu. Kemudian kalian nanti ada tugas, yaitu yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan ibadah keluarga kamu pada saat penyebaran COVID saat ini, dan bagaimana dengan kamu sendiri. Tulis dari persiapan dan pelaksanaannya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Syukur ada dokumennya, misalnya kayak foto atau video ya. Jadi itu adalah hanya salah satu contoh saja. Yang di sebelah kiri itu adalah cara ibadah agama Islam ya. Kemudian yang kedua itu adalah cara beribadah agama Kristen atau Katolik. Tapi Bu yakin semuanya adalah agama Islam ya.
Nah, kemudian selanjutnya, 2 contoh gambar di bawah ini. Ya, yang pertama itu adalah anak-anak yang aktif, ya, yang aktif mau menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua itu adalah bekerja kelompok. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang kamu lakukan pada saat belajar di SD atau MI kalian masing-masing ya, sehingga kamu setelah lulus bisa melanjutkan di SMP. Tulis serta ceritakan. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama itu adalah menurut kalian itu gambar apa? Ya, betul, itu adalah gambar sebelah kiri itu adalah sedang bergotong royong, bekerja sama ya, membersihkan lingkungan. Yang kedua, sebelah kanan itu adalah membantu atau sumbang untuk orang yang membutuhkan. Nah, pertanyaannya, itu pengalaman kegiatan apa saja yang pernah dilakukan pada saat kamu belajar di SD atau MI kalian masing-masing? Ya, adanya kebersamaan dan empati terhadap sesama dan lingkungan sekolah sebagai tindak lanjut apa yang akan dilakukan setelah masuk di SMP ini. Tulis dan ceritakan. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan yang sebelah kiri. Itu kira-kira sedang apa ya? Iya, benar, itu adalah sedang memainkan HP ya. Nah, pertanyaannya itu lakukan perkenalan terhadap 5 teman kelas 7, terutama atau teman di kelas kamu. Pasti masuk sini kamu punya banyak teman. Nah, tulis dengan kolom ya. Jadi nanti namanya siapa, terus kemudian anak itu kelas berapa, lamanya di mana. Nah, Ibu nanti pengen tahu siapa saja yang sudah kamu kenal, teman, selama di SMP ini. Nah, sekarang terakhir itu perhatikan 2 contoh gambar di bawah ini. Ya, itu adalah contoh pahlawan kita yang telah gugur. Ibu yakin kalian semuanya pasti tahu. Pertanyaannya yaitu sebutkan 5 pahlawan nasional dan tulis biografinya ya. Kalian boleh bebas mau mencari di internet, di buku boleh ya. Oke, selanjutnya. Perhatikan 2 contoh gambar di bawah ini ya. Yang pertama itu adalah seorang anak sedang ya berjabat tangan dengan seorang guru. Yang kedua adalah ya sedang mengisi form dengan tertib ya. Nah, pertanyaannya, buatlah tata krama terhadap sesama siswa, terhadap guru, dan tata krama dalam lingkungan di SMP kita yang bisa jadi peraturan untuk membentuk karakter siswa menuju berakhlakul karim. Nah, itu adalah sedikit tugas dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.